Halo, teman-teman YouTube. Pernahkah kalian mendengar tentang Israel Raya? Mungkin sebagian dari kalian sudah akrab dengan istilah ini, tapi sebagian lagi mungkin masih bertanya-tanya. Israel Raya bukan sekadar nama geografis, melainkan sebuah konsep, sebuah ambisi yang dalam, dan sebuah cita-cita politik yang telah memicu perdebatan sengit, konflik berdarah, dan intrik diplomatik selama puluhan, bahkan ratusan tahun. Bersiaplah, karena perjalanan kita kali ini akan membuka mata tentang salah satu isu paling kompleks dan kontroversial di Timur Tengah. Konflik yang berkepanjangan antara Israel dan Palestina termasuk agresi militer ke Gaza dan Suriah, seringkali dipandang sebagai respons atas dinamika keamanan dan ancaman dari kelompok-kelompok bersenjata. Namun di balik eskalasi yang tampak di permukaan, ada satu isu yang terus bergema di kalangan analis. Ambisi pembentukan Israel Raya oleh kelompok sayap kanan dan sebagian elit politik Israel termasuk Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Mari kita mulai dengan definisi. Secara sederhana, Israel Raya, atau Greater Israel, adalah sebuah konsep atau ideologi yang mengusulkan perluasan wilayah negara Israel modern hingga mencakup area yang jauh lebih besar dari batas-batasnya saat ini. Namun, seberapa luas? Nah, disinilah letak kerumitannya. Tidak ada peta tunggal yang disepakati untuk Israel Raya. Interpretasi yang paling umum dan sering dikutip adalah klaim atas tanah yang disebut Eretz Yisrael Hashlemah, atau Tanah Israel yang lengkap. Secara historis, klaim ini didasarkan pada teks-teks keagamaan, khususnya Alkitab Ibrani, Perjanjian Lama, yang menggambarkan janji Tuhan kepada Abraham mengenai tanah yang terbentang dari Sungai Nil di Mesir hingga Sungai Efrat di Irak. Bayangkan saja, wilayah itu mencakup seluruh Israel dan Palestina saat ini, sebagian besar Lebanon, sebagian Suriah, sebagian Yordania, sebagian Mesir, termasuk juga Sinai, dan bahkan sebagian kecil Irak serta Arab Saudi bagian barat laut. Tentu saja, ini adalah klaim yang sangat ambisius dan memicu kekhawatiran besar dari negara-negara tetangga. Namun, ada juga interpretasi yang lebih moderat, atau setidaknya lebih sering diwacanakan dalam konteks politik modern, yaitu klaim atas tepi barat, West Bank, dan jalur Gaza, yang saat ini diduduki Israel. Bahkan ada yang lebih ekstrim, memasukkan dataran tinggi Golan, sudah dianeksasi Israel, Yerusalem Timur, juga dianeksasi, dan bahkan sebagian Sinai yang pernah diduduki Israel pada tahun 1967. Intinya, Israel Raya bukan sekadar batas negara, tapi sebuah narasi historis, religius, dan politis yang berakar kuat dalam identitas sebagian besar masyarakat Israel. Untuk memahami mengapa konsep Israel Raya begitu relevan, kita harus melihat ke belakang, jauh sebelum negara Israel modern berdiri. Akar religius dan Zionisme awal, ide tentang tanah yang dijanjikan, telah ada selama ribuan tahun dalam tradisi Yahudi. Setelah pengasingan dari tanah mereka, doa dan harapan untuk kembali ke Yerusalem dan membangun kembali kuil selalu menjadi bagian sentral dari kehidupan Yahudi. Nah, pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, muncullah gerakan Zionisme. Gerakan ini, yang dipelopori oleh tokoh-tokoh seperti Theodor Herzl, bertujuan untuk mendirikan sebuah negara Yahudi yang berdaulat di tanah leluhur mereka. Pada awalnya, fokus Zionisme adalah mendirikan negara, bukan memperluasnya ke batas-batas yang sangat jauh. Namun, sejak awal, ada perbedaan pandangan di antara para Zionis. Beberapa memimpikannya negara Yahudi yang luas, sementara yang lain lebih pragmatis dan hanya menginginkan tempat yang aman bagi orang Yahudi. Deklarasi Balfour pada tahun 1917, yang menjanjikan rumah nasional bagi orang Yahudi di Palestina, oleh Inggris, semakin memicu harapan. Mandat Britania dan konflik Arab-Israel, setelah Perang Dunia I, wilayah Palestina berada di bawah mandat Britania. Periode ini ditandai dengan meningkatnya imigrasi Yahudi dan ketegangan yang memuncak antara komunitas Yahudi dan Arab. Peta-peta yang beredar pada masa itu, yang menunjukkan wilayah mandat Britania, seringkali menjadi acuan bagi beberapa kelompok yang menginginkan perluasan. Berdirinya negara Israel, 1948, dan Perang 6 Hari, 1967. Berdirinya Israel pada tahun 1948 dan perang yang menyertainya mengubah peta Timur Tengah secara drastis. Israel berhasil mempertahankan kemerdekaannya dan bahkan memperluas wilayahnya. Namun,
Titik balik sesungguhnya dalam konteks Israel Raya adalah Perang 6 Hari tahun 1967. Dalam perang singkat ini, Israel berhasil merebut tepi barat, dari Yordania, jalur Gaza dan semenanjung Sinai, dari Mesir, serta dataran tinggi Golan, dari Suriah. Kemenangan gemilang ini membangkitkan kembali aspirasi Israel Raya di kalangan banyak warga Israel, terutama dari kelompok religius dan nasionalis. Bagi mereka, penaklukan wilayah-wilayah ini bukan sekadar kemenangan militer, melainkan pemenuhan nubuat Alkitab dan pengembalian tanah-tanah yang secara ilahi milik mereka. Gerakan pemukim, settlement movement, mulai berkembang pesat di tepi barat, didorong oleh keyakinan bahwa tanah tersebut adalah bagian integral dari Israel. Gerakan pemukim dan politik kontemporer, sejak 1967, pembangunan permukiman Yahudi di tepi barat terus berlanjut di bawah berbagai pemerintahan Israel, baik sayap kiri maupun kanan. Gerakan ini adalah inti dari ambisi Israel Raya saat ini. Konsep ini terlalu kontroversial dan akan melanggar hukum internasional serta kedaulatan negara lain. Namun, ada beberapa entitas dan kelompok yang secara de facto mendukung perluasan wilayah Israel atau setidaknya tidak menentangnya dengan keras, yaitu Amerika Serikat di bawah pemerintahan Trump. Selama pemerintahan Donald Trump, kebijakan AS sangat mendukung Israel. Pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan pemindahan kedutaan AS ke sana, serta pengakuan kedaulatan Israel atas dataran tinggi Golan, secara luas ditafsirkan sebagai lampu hijau bagi klaim teritorial Israel yang lebih luas. Meskipun tidak secara eksplisit mendukung Israel Raya, langkah-langkah ini memperkuat posisi Israel dalam mengamankan klaim atas wilayah yang diduduki. Situasi inilah yang memicu kekhawatiran bahwa Netanyahu mungkin akan mengambil langkah-langkah agresif dalam waktu dekat, sebagai bentuk war legacy atau pencapaian politik besar di masa jabatannya. Jika skenario pembentukan Israel Raya benar-benar diwujudkan, dampaknya terhadap stabilitas kawasan tidak dapat dibayangkan. Wilayah yang masuk dalam klaim tersebut merupakan bagian dari negara-negara berdaulat dengan yurisdiksi yang diakui secara internasional. Artinya, setiap ekspansi militer atau klaim atas wilayah di luar batas resmi Israel akan memicu konflik berskala besar. Melibatkan tidak hanya negara-negara Arab, tetapi juga aliansi internasional yang selama ini menjaga keseimbangan kawasan. Meski ambisi membentuk Israel Raya masih hidup di sebagian kalangan Zionis, realisasi konsep tersebut dalam waktu dekat sangat kecil kemungkinannya. Selain keterbatasan politik dalam negeri, perlawanan dari negara-negara tetangga dan tekanan komunitas internasional juga menjadi faktor utama. Bahkan dalam situasi normal, tindakan ekspansi teritorial sudah dipandang sebagai pelanggaran hukum internasional. Apalagi jika ekspansi tersebut dilakukan terhadap wilayah negara lain yang berdaulat. Selain itu, keberadaan kelompok perlawanan seperti Hizbullah di Lebanon, milisia di Irak, dan kelompok perlawanan di Palestina menjadi hambatan militerus bagi ekspansi Israel. Belum lagi pengaruh Iran sebagai kekuatan besar di kawasan yang konsisten menentang hegemoni Israel. Mewujudkan Israel Raya bukanlah perkara mudah. Meskipun gagasan ini sudah lama hadir dalam ideologi Zionisme dan terus hidup dalam wacana sebagian elit politik Israel, tantangan untuk merealisasikan kan-kan-kannya sangat besar. Salah satu hambatan utama adalah keinginan Israel sendiri untuk menjalin normalisasi hubungan dengan negara-negara besar di dunia Islam, khususnya Arab Saudi bagi Israel. Membangun hubungan diplomatik dengan Arab Saudi adalah tujuan strategis. Negara tersebut dianggap sebagai representasi penting dunia Islam karena statusnya sebagai penjaga dua kota suci, Makkah dan Madinah. Namun gagasan Israel Raya yang mencakup wilayah-wilayah seperti Neom, kawasan futuristik yang sedang dikembangkan oleh Arab Saudi otomatis akan menimbulkan ketegangan. Jika Israel tetap mendorong implementasi konsep ekspansi ini, maka upaya normalisasi dengan Arab Saudi hampir pasti akan gagal total. Di sisi lain, masyarakat Israel sendiri menunjukkan respons yang tidak sepenuhnya mendukung kelanjutan konflik. Survei menunjukkan bahwa warga Israel banyak yang menilai bahwa tujuan dari perang seperti pembebasan sandera yang ditahan Hamas belum tercapai. Ini mencerminkan bahwa ada keinginan dari masyarakat agar konflik segera berakhir dengan hasil nyata, bukan perang tanpa ujung. Namun sayangnya pemerintahan Netanyahu seakan menutup ruang diplomasi. Alih-alih fokus pada penyelesaian damai yang terjadi justru adalah kelanjutan agresi ke Gaza, serangan udara ke Suriah, dan berbagai upaya militer yang dibungkus dengan alasan keamanan nasional.
Salah satu dalih yang dipakai adalah perlindungan terhadap komunitas Druze, kelompok minoritas yang juga berperan dalam militer Israel. Namun, tindakan ini dilihat banyak pihak sebagai bentuk lebaran pengaruh militer Israel dan upaya mengganggu stabilitas negara-negara tetangga. Dampak dari ambisi ini tentu tidak hanya akan dirasakan di Israel atau Timur Tengah saja. Korban sipil terus berjatuhan. Ketika konflik tidak berakhir, ketidakpastian geopolitik pun meningkat, memicu krisis energi, tekanan ekonomi global, dan naiknya harga barang-barang kebutuhan pokok di banyak negara. Jadi, teman-teman, Israel Raya adalah sebuah konsep yang sangat kompleks, syarat sejarah, agama, dan politik. Meskipun didukung oleh kelompok-kelompok nasionalis dan religius yang kuat di Israel dan beberapa pendukung di luar negeri, visi ini menghadapi tembok penolakan yang sangat tebal dari komunitas internasional, hukum internasional, dan yang paling penting, rakyat Palestina sendiri. Meskipun aneksasi seluruh wilayah yang diklaim sebagai Israel Raya tampaknya sangat tidak mungkin terwujud dalam waktu dekat, ambisi di baliknya terus mendorong kebijakan Israel di tepi barat, seperti pembangunan permukiman dan pembatasan pergerakan Palestina. Ini adalah isu yang terus berkembang, dengan dampak yang sangat nyata pada kehidupan jutaan orang. Memahami konsep Israel Raya membantu kita memahami akar konflik Palestina-Israel, kompleksitas politik di Timur Tengah, dan pertarungan global antara klaim historis religius melawan hukum internasional dan hak asasi manusia. Pertanyaan besarnya tetap, bisakah perdamaian yang adil tercapai di tengah-tengah ambisi dan klaim yang saling bertentangan ini? Bagaimana menurut kalian, teman-teman? Apakah kalian percaya Israel Raya bisa terwujud? Atau menurut kalian, ini hanya akan menambah bara api konflik? Mari diskusikan di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.